Shalom dan selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Jumpa lagi dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Hari ini hari Kamis tanggal 9 September 2021. Kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan renungan atau bacaan harian Gereja Toraja dari Kitab Ibrani pasal 11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelum kita membaca firman ini, kita minta tuntunan daripada Roh Kudus untuk memberi kita pemahaman. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih mengaruniakan kami hari baru, rahmat baru, sehingga kami akan menjalani aktivitas hari ini dengan penuh sukacita. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami akan memulai dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami pemahaman, terlebih kekuatan untuk memahami dan juga melakukan firman ini. Ya Bapa dalam surga, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-31. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Amin. Ibu Bapak Saudara, dari bacaan kita ini diberikan judul Menolak Karena Iman. Bapak Ibu Saudara, kekuasaan, harta merupakan salah satu pemicu orang biasanya jatuh ke dalam dosa. Mungkin kita pernah mendengar kabar atau berita orang yang meninggalkan kepercayaannya karena harta, karena kekuasaan, dan itu adalah sebuah fakta. Karena keserakahan kemudian akhirnya melemahkan iman seseorang, bahkan sampai mematikan iman seseorang. Itu adalah sebuah fakta. Namun hari ini kita akan melihat bagaimana teladan yang diberikan oleh Nabi Musa. Kenapa tidak mengikut pandangan Musa yang orientasinya jauh ke depan? Karena iman maka Musa setelah dewasa lebih suka menderita sengsara daripada menikmati sengsara dari dosa.
Itu kita bisa baca di ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Terkadang pikiran yang pendek dan sesat mengarahkan orang untuk mengambil jalan pintas tanpa pertimbangan yang matang. Kelihatannya seakan-akan menghindari masalah, tetapi sebaliknya mulai memicu masalah. Sikap Musa bukanlah sikap yang kebanyakan orang dewasa yang berupaya mengejar, bahkan kalau boleh meminta menjadi anak angkat raja atau penguasa. Tetapi Musa justru menolaknya, bahkan hidup berfoya-foya bersama orang-orang kerajaan dihindarinya, tetapi lebih senang menderita bersama dengan bangsanya yang dijalaninya. Dekat dengan penguasa memberikan rasa aman dan kenyamanan yang menjanjikan, namun tidak berlaku bagi Musa. Bapak Ibu Saudara, teladan dari tokoh Musa dapat menginspirasi atau memicu semangat iman kita akan pengandalan Tuhan dan keteguhannya mengikuti kehendak Allah. Oleh karena itu, kita dapat menghayati bahwa terkadang tawaran dunia dan kesenangannya lebih menggiurkan untuk dinikmati, tetapi yang lebih penting adalah hidup menikmati hikmat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang boleh menyapa kami, boleh menegur kami, mengingatkan kembali sebagai anak-anak Tuhan kami harus berani menolak segala hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, karena kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan kami yang kami imani di dalam hidup ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk mengaplikasikan kebenaran firman ini dalam hidup kami ya Tuhan. Pada saat ini kami datang berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pekerjaannya Kau memberikan kekuatan supaya setiap tanggung jawab boleh diemban dengan baik. Jemaat Tuhan yang belum bekerja, Tuhan tunjukkan jalan supaya kelak boleh memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu dalam pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Berikan hikmat, kepandaian supaya dalam proses belajar mengajar, terutama di masa pandemi ini mengharuskan online, Tuhan memberikan hikmat dan juga fasilitas yang baik untuk proses belajar ini boleh berlangsung dengan baik pula. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan yang tahu setiap sakit penyakit yang diderita, maka Tuhan sendiri yang akan sanggup menyembuhkan dengan kuasa-Mu. Berkati makanan minuman yang dikonsumsi, obat-obatan supaya menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang dalam kekurangan, orang-orang yang tertindas, menderita, teraniaya, terpinggirkan. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberkati supaya boleh menjalani hidup dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya di daerah kami di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Berikan hikmat kebijaksanaan supaya dalam setiap kebijakan yang diambil boleh membawa kesejahteraan bagi masyarakat, dan ajar selalu untuk takut akan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Bapa dalam sorga, kami telah siap menjalani hari ini. Berkati kami, tuntun kami, pelihara kami, sehingga hari ini kami boleh lalui dengan baik semua karena iman kami kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa dalam sorga, inilah doa kami, ungkapan syukur
permohonan kami yang kami hanya bawa di dalam satu nama, yaitu nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale, hari Kamis tanggal 9 September 2021. Kiranya Tuhan yang menolong kita dan selamat beraktivitas. Amin.